Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Dalam setiap perjalanan zaman, di setiap abadnya akan selalu muncul tokoh-tokoh terkemuka yang diberi kelebihan melebihi dari sekedar ilmuwan biasa. Kemudian di antara para tokoh-tokoh tersebut akan mengerucut pada seorang tokoh yang kemampuannya melebihi dari tokoh-tokoh yang telah dimunculkan tersebut. Katakanlah bahwa di antara para tokoh-tokoh tersebut pasti ada yang dikatakan sebagai masternya zaman atau masternya abad. Dengan disadari atau tidak disadari, diketahui atau tidak diketahui, bahwa dari setiap master yang ada dalam setiap zaman dan abadnya adalah tokoh yang akan selalu terkait dengan dunia gaib. Setiap tokoh dengan tingkat keilmuan biasa sebagai makhluk manusia, maka tokoh tersebut pun hanya akan mampu mencetak sejarah yang biasa-biasa saja, tanpa sesuatu yang bisa menggetarkan dunia atas hasil karya ciptanya. Tokoh-tokoh yang pernah ada dalam abad-abad sebelumnya, baik dari bangsa manapun maupun dari agama apapun, yang muncul sebagai masternya zaman atau abad, akan tetap selalu berkaitan atau mempunyai keterkaitan dengan dunia kegaiban. Namun kita semua selalu membaca sejarah ketokohannya itu hanya melalui pemikiran logika saja, tanpa melihat unsur-unsur faktor pendukungnya. Kemudian kita hanya berkesimpulan dengan kesimpulan yang simpel, bahwa orang tersebut adalah jenius. Sebenarnya bahwa dari setiap master tokoh zaman atau abad tersebut adalah yang dikatakan transformer. Dikatakan sebagai transformer karena sebenarnya bahwa tokoh tersebut adalah dijadikan sebagai alat oleh dimensi alam lain untuk memindahkan sesuatu, baik itu adalah ilmu pengetahuan maupun berbagai hal dari satu dimensi alam ke dalam alam dunia kita, yaitu alam kehidupan umat manusia. Termasuk dalam hal tersebut adalah penciptaan terhadap pesawat terbang, bom atom, dan lain sebagainya. Transformer yang dimaksud dalam uraian tersebut di atas adalah transformer dalam tingkat ilmiah, yaitu transformer antar dimensi alam. Sedangkan keberadaan para utusan Tuhan dan para nabi adalah transformer dari kekuatan Tuhan, bukan lagi transformer antar dimensi alam. Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa transformer tersebut dibagi menjadi dua, yaitu transformer antar dimensi alam dan transformer dari kekuatan Tuhan untuk diwujudkan ke dalam alam dunia kita, yaitu alam umat manusia. Selanjutnya akan kami sampaikan sebuah penjelasan tentang transformer abad 20. Dalam abad 20, transformer yang diketahui dan dikenal oleh banyak pihak, diakui kemampuannya secara umum, memiliki skill keahlian di atas batas kemampuan biasa, adalah Insinyur Soekarno. Karena bisa dilihat dan diketahui secara umum melalui sejarah nyata, maupun kisah dan cerita melalui metafisika. Sebagaimana contoh kemampuan Bung Karno dalam bahasa asing, kemampuan diplomasi bahasa sebagai sang orator ulung,
dan banyak sekali kemampuannya yang bisa dibaca melalui sejarah. Namun di balik daripada itu semua, kemudian kita juga bisa memahami dari sudut metafisika tentang kemampuan beliau yang tidak bisa diurai atau diterjemahkan secara akal logika sebagai bukti keterkaitan beliau dengan dunia gaib. Sebagaimana contoh adalah kisah atau cerita dari banyak orang, bahwa ketika beliau masih hidup, sering terjadi kejadian bahwa beliau berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Kemudian juga ada kisah bahwa beliau berpidato pada saat terjadi hujan, namun beliau tidak kehujanan. Contoh itu semua adalah sebuah pembuktian bahwa seseorang transformer itu bisa hanya dari antar dimensi alam dan juga bisa sekaligus kedua-duanya. Dalam uraian tentang transformer kali ini, memang sengaja kami ketengahkan uraian tentang Bung Karno sebagai transformer di abad 20. Karena hal ini akan sangat erat dengan uraian dan penjelasan tentang transformer abad 21 yang sedang kita jalani ini. Abad 21 sebagai zaman yang sedang berlangsung pada masa kehidupan kita saat ini. Ada beberapa hal yang ingin kami uraikan dalam konten kali ini tentang Bung Karno sebagai transformer abad 20. Salah satu di antaranya adalah bahwa di beberapa bank internasional ditemukan sebuah dokumen penyimpanan atas nama Bung Karno yang tidak diketahui asal-usulnya. Semisal tentang dokumen yang sudah diketahui oleh banyak orang adalah dokumen Green Hilton yang berasal dari perjanjian antara Bung Karno dengan John F. Kennedy, Presiden Amerika pada waktu itu. Dan ada juga dokumen-dokumen yang lainnya yang diketahui sumbernya dari mana. Ada yang dari titipan para Raja Nusantara dan lain sebagainya. Namun ternyata ada banyak dokumen di beberapa bank besar dunia yang atas nama Bung Karno tersebut tetap tidak diketahui sumber asalnya dana dan harta tersebut. Dalam hal ini kami tidak ingin menjelaskan tentang dana amanah atau dana-dana dan harta benda yang tersimpan di loker-loker penyimpanan internasional. Akan tetapi bahwa kami ingin menjelaskan tentang keberadaan dana dan harta benda yang tidak diketahui asal-usulnya itu menunjukkan sebagai bukti bahwa Insinyur Soekarno pada masa dan waktu dekade abad 20 tersebut memang sudah menjadi transformer. Dan jelaslah bahwa tentang harta dan dana tersebut hanya Bung Karno secara pribadi yang mengetahui tentang asal-usulnya dari mana, atau dari alam apa, dan lain sebagainya. Penjelasan selanjutnya bahwa bila ternyata Bung Karno adalah transformer abad 20, maka bisa dikatakan dan disimpulkan sebagai pekerjaan yang belum terselesaikan. Untuk itulah kemudian kami sampaikan dan kami katakan bahwa posisi transformer antar dimensi abad 20 akan sangat erat dengan pengemban misi transformer abad 21, yaitu yang dikatakan sebagai Ratu Adil, Sang Kinasih, Imam Al-Mahdi. Karena yang dikatakan dengan Ratu Adil, Sang Kinasih adalah sebuah pengertian dan pemahaman
yang sudah diketahui secara umum sebelum orang atau aktornya tersebut muncul dan diketahui secara publik alam nyata dunia kita. Dari kesimpulan di atas penjelasan yang sudah disampaikan tersebut, maka bisa dicari dan ditarik benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Artinya bahwa siapapun Ratu Adil, Sang Kinasih, adalah orang yang mempunyai hubungan sangat erat dengan keberadaan Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Dan tentu saja bahwa hubungan itu tidak bisa dikaitkan dengan dasar hubungan biologis, karena keterkaitan ini adalah menyangkut hubungan metafisika sebagai transformer dalam dua abad yang berbeda. Ketika kita sudah mulai memahami kesimpulan atas uraian tersebut, maka mau tidak mau, diakui ataupun tidak diakui, senang ataupun tidak senang, maka terdapat kesimpulan bahwa segala rahasia pencairan akan dana amanah adalah berada dalam pribadi seorang Soekarno. Jika demikian, mari kita coba untuk menarik benang merah antara Bung Karno dengan Ratu Adil, Sang Kinasih, sebagai transformer abad 21. Dalam satu sisi muncul berbagai kisah dan cerita bahwa sebenarnya Bung Karno adalah muksa, dan ada lagi bahwa Bung Karno reinkarnasi atau manitis. Bahkan sempat viral akhir-akhir ini dengan tajuk Bung Karno masih hidup. Maka dalam hal ini kemudian ada sebuah fakta baru, bahwa Ratu Adil, Sang Kinasih, adalah orang yang harus sangat mengerti segala rahasia yang disimpan oleh Bung Karno, agar bisa memakmurkan bumi dengan dana-dana dan harta benda yang sudah tersimpan dan telah dipindahkan dari dimensi alam lain ke dalam alam dunia kita. Dalam semua penjelasan ini sebenarnya kami hanya ingin menguraikan sesuatu yang dianggap mustahil untuk kemudian bisa diterima secara akal nalar logika kita. Sehingga kata dan sebutan transformer tidak harus selamanya lekat dengan kata angker dan mistis. Akan tetapi merupakan sesuatu yang logika dalam pemahaman alam logika pikiran kita semua. Untuk sementara mengenai Ratu Adil, Sang Kinasih sebagai transformer abad 21, masih akan tetap menjadi misteri hingga sampai saat dan waktunya beliau bersedia dan telah diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tampil secara nyata. Namun perlu digarisbawahi bahwa kata tampil itu adalah diiringi dengan sebuah pembuktian, bukan hanya sekedar pengakuan. Kata-kata dan kalimat bisa diukir dengan indah, namun tetap akan kalah dan terbantahkan dengan adanya suatu bukti yang nyata. Pembunuhan karakter melalui media, komen, dan lain sebagainya pada saatnya pun akan tenggelam ketika masa dan waktu memenangkan kebenaran di atas segala-galanya. Demikianlah penjelasan kami tentang transformer abad 20 dan transformer abad 21, yaitu Ratu Adil, Sang Kinasih, Imam Al-Mahdi. Kata dan kalimat yang terakhir dalam konten ini, kami akan memberikan satu petunjuk kalimat untuk diuraikan dengan daya penalaran masing-masing, yaitu siapa yang meletakkan, maka
dia pula yang akan mengambilnya. Semoga konten dan penjelasan ini bisa bermanfaat serta memberikan pencerahan dan pemahaman kepada banyak orang. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.